ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat hidayah taufik. Sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu yang wajib untuk kita pelajari, yaitu tentang akidah al-Islamiyah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Ushulus Tsalatsah, 3 landasan pokok di dalam agama Islam, atau 3 landasan utama di dalam agama Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tafsir dari lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan kenapa beliau dan banyak penulis lainnya juga memulai kitabnya dengan lafaz basmalah. Di antara keterangannya adalah karena basmalah adalah sebuah upaya dari kita untuk mengalap keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari setiap aktivitas kita. Karena di antara makna basmalah itu sendiri adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Ya, juga ini merupakan sunnah dari baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim surat ke raja-raja kafir, maka beliau mesti memulai surat yang beliau tulis itu dengan lafaz basmalah. Di antaranya adalah surat yang beliau kirim kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Kisra atau ila Hiraqal Azimir Rum, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pemuka Romawi, aslim Islam, masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Dan jadi ini diantara latar belakang kenapa banyak ulama ketika memulai penulisan kitab mereka dimulai dengan basmalah. Karena ini dalam rangka sekali lagi mengalap keberkahan dari lafaz basmalah itu sendiri. Oleh karenanya kita upayakan setiap kali memulai tulisan kita atau catatan kita, hendaknya kita mulai dengan menuliskan lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang 4 masail, ya, 4 masalah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan atau 4 hal. Yang pertama al-ilmu, ya, 4 hal ini diantaranya adalah al-ilmu atau mempelajari ilmu agama, al-ilmu atau at-ta'allum. Ya, al-ilmu di sini maknanya adalah at-ta'allum, mempelajari ilmu agama. Dan ilmu kemarin kita sudah jelaskan ada beberapa klasifikasi. Ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, seperti hal-hal yang basic di dalam agama kita. Di antara di sini disebutkan oleh Syekh sendiri, yaitu ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat kita. Di antaranya
ilmu akidah. Bagaimana seorang muslim itu mempelajari akidah yang benar seperti apa. Apalagi kita hidup di zaman syubhat, di zaman yang banyak kerancuan sekarang ini, di mana banyak akidah-akidah menyimpang yang membungkus akidah mereka seolah mereka bagian dari Islam dan kaum muslimin, padahal mereka jauh dari akidahnya Nabi dan para sahabat. Kemudian juga pelajari tentang rukun Islam yang 5. Setelah 2 kalimat syahadat, berarti setelah 2 kalimat syahadat adalah permasalahan terkait tentang sholat. Ya, maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hal-hal terkait ibadah sholatnya. Ya, tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, kemudian wajib-wajibnya, atau sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan seterusnya. Bagaimana dia menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya, apa tips-tipsnya. Kemudian juga hendaknya dia mempelajari tentang zakat, karena zakat itu bagian dari rukun Islam. Apa syarat wajib zakat misalnya, atau standarisasi di mana orang terkena wajib zakat. Nah, hendaknya itu dia pelajari. Kemudian berapa kadar yang dikeluarkan misalnya. Kemudian ahkamus siyam, dia pelajari hukum-hukum terkait ibadah puasa. Jadi kesimpulannya adalah seluruh rangkaian dari rukun Islam itu yang 5 itu wajib kita pelajari. Ya, meskipun katakanlah kita belum termasuk orang yang punya kewajiban hal tersebut. Ambil misalnya zakat dan haji. Apakah setiap muslim punya kewajiban zakat dan haji misalnya? Jawabannya kan enggak. Ya, ada muslim yang wajib untuk mengeluarkan zakat karena hartanya sudah mencapai nisab, ada yang belum. Jangankan sampai nisab, sepertiganya nisab aja nggak punya gitu. Karena saking nggak punya fulusnya gitu. Ataupun haji misalnya, kita bicara tentang haji sekarang, haji reguler aja udah berapa jam? Ini kalau nggak tahu banget travel pasti. Berapa jam haji reguler sekarang? Hah? Nggak, harga apa, harga ininya berapa sekarang? Kalau kalau kita nitip aja, maksudnya kita mau daftar aja itu kan enggak-enggaknya kita menurut sebagian orang itu menitipkan uang 25 juta ya. Maksudnya pesan atau booking sheet gitu untuk keberangkatan di tahun berapa tuh jemaah? 20 tahun, ada yang 30, ada yang 40 tahun, ada yang daftar masih muda, pas berangkat nanti udah aki-aki gitu kan. Artinya tidak semua orang punya kewajiban haji. Tapi apakah berarti maknanya kita nggak wajib belajar tentang fikih haji? Tetap wajib. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita terkena wajib haji. Katakanlah kita sekarang belum terkena kewajiban haji. Tapi siapa tahu antum dapat undangan dari Raja Saudi mungkin, ya dapat haji furoda misalnya langsung dari kerajaan Saudi, karena antum punya prestasi di negara ini, antum diundang sama Raja Salman misalnya kan. Nah, ketika antum nggak bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan bimbingan Nabi kita SAW, maka antum berdosa. Makanya membekali diri kita dengan ilmu terkait rukun Islam, baik sudah wajib atau belum, itu adalah kewajiban kita. Kemudian terkait rukun iman juga demikian. Nah, adapun ilmu yang kedua, ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ini adalah ilmu yang memang tidak semua orang wajib mempelajarinya. Artinya ketika sudah ada yang menguasai di satu wilayah atau satu kampung, maka saqatal ism anil baqin. Dosanya itu gugur bagi yang lainnya. Kewajibannya gugur buat yang lain. Jadi misalnya ada satu orang saya sudah pakar misal ilmu usul fiqh atau qawaid fiqhiyah atau ilmu waris dan seterusnya, maka tidak berdosa bagi yang lain kalau tidak mempelajari hal tersebut. Tapi bukan berarti nggak dosa secara mutlak, enggak. Kadangkala memang kita belum punya harta saja misalnya untuk kita wariskan. Tapi begitu kita mendapatkan warisan misalnya, atau misalnya kita harus memberikan wasiat atau warisan kepada pihak kerabat kita, itu kan butuh ilmu juga. Kita mau wakaf, itu butuh ilmu. Pelajaran tentang fikih wakaf misalnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib mempelajari, tapi begitu kita ingin wakaf, itu kan harus punya ilmunya. Wajib kita mempelajarinya gitu. Sebagian ulama mengatakan fikih nikah itu hukumnya fardu kifayah.
mempelajari fikih nikah hukumnya fardu kifayah. Tapi begitu antum mau nikah, antum harus menguasai fikih nikah. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti ketika dikatakan oh kewajibannya hilang bagi antum karena sudah dikuasai oleh salah seorang penuntut ilmu yang lain. Itu bukan berarti kewajibannya hilang secara mutlak, tidak. Karena begitu antum akan mengeksekusi amalan tersebut, antum sudah harus menguasai amalan tersebut. Jadi mau tidak mau wajib untuk mempelajari fikihnya. Nah, kemudian juga ada yang disebut ilmu duniawi. Ini ilmu yang sifatnya mubah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, terkait dengan produksi misalnya atau apa namanya matematika, fisika, biologi dan seterusnya. Ini sifatnya mubah. Ya, yubahu ta'allumuhu, ya dibolehkan mempelajari hal tersebut termasuk kalau kedokteran wallahu alam ya, saya lebih condong ke fardu kifayah karena dibutuhkan oleh banyak manusia. Ya, waqad yajibu idza ihtajatil ummah ilaih. Nah, tapi yang mubah ini boleh jadi wajib jika dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, boleh jadi wajib mempelajari jika dibutuhkan oleh umat Islam. Jadi, antum jamaah mungkin sebagian ada yang perantau gitu. Ada yang ngambil kuliah di perkotaan, tinggalnya antum mungkin di kampung. Di kampung antum ada hal yang dibutuhkan oleh umat untuk dipelajari. Maka di antara kebaikan antum adalah pelajari hal yang dibutuhkan oleh umat, kemudian pulang ke kampung dan ajarkan penduduk kampung tentang hal tersebut. Sama aja misalnya kayak belajar tajwid, ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid itu untuk tahu jamak kayak oh ini ikhfa syafawi, ini idgham biguna, ini idgham bila guna. Menurut pendapat yang rajih hukumnya apa jamak? Belajar ilmu tahsin itu, ilmu tajwid. Belajar belajar tajwid itu hukumnya menurut pendapat yang kuat fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena yang penting antum bisa baca Quran yang baik dan benar gitu loh. Yang penting pas idgham biguna antum bacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi antum nggak ada kewajiban kan untuk membedah satu persatu. Oh ini mat lazim, misalnya ini mat jaiz munfasil, ini mat wajib muttasil, ini idgham bigunah, ini idgham bila gunah. Kan nggak ada keharusan untuk mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid tersebut. Yang penting pas baca Quran benar bacaannya gitu loh. Karena para sahabat dulu kan juga talaki modelnya begitu jemaah. Para sahabat tuh nggak ada yang belajar ikro satu, ikro dua gitu. Ada nggak? Abu Hurairah belajar ikro satu gitu jemaah sama Nabi kan nggak ada riwayat. Yang nulis ikro pun belum lahir juga sebenarnya. Belajar tentang ilmu tajwid kesimpulannya fardu kifayah. Tetapi boleh jadi fardu ain, jadi wajib ketika antum dibutuhkan oleh penduduk kampung untuk mengajarkan Al-Quran. Dan nggak mungkin dengan metode talaki misalnya. Ini dasar banget. Penduduk kampung itu nggak bisa langsung digeber untuk talaki misalnya. Apalagi pakai sanad lagi, pusing mereka. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengajarkan mereka Al-Quran dengan mengajarkan mereka kaedah-kaedah di dalam ilmu tajwid. Maka bagi antum, ya itu belajar ilmu tajwid bisa menjadi fardu ain, ya wajib buat antum. Nah, itu terkait klasifikasi ilmu yang eh, disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Adapun nanti terkait ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabi dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, itu nanti kita akan pelajari di beberapa pertemuan ke depan insyaallah. Nah, yang kedua, ats-tsaniyah, permasalahan kedua yang wajib kita ketahui jemaah adalah al-amalu bihi, adalah mengamalkan ilmu. Jadi ini ingat jemaah, empat masalah ini bukan sunnah, apalagi mubah, apalagi fardu kifayah, bukan. Tadi beliau sampaikan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Ingat ini perkara yang empat semuanya wajib buat kita semua. Yang pertama tadi apa jemaah? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wajib mempelajari ilmu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Tadi ilmu banyak klasifikasinya. Yang wajib kita pelajari adalah di antaranya yang disebutkan oleh Syekh di sini, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam.
beserta dalil-dalilnya. Di antara juga tadi tentang ahkamus shalah, ahkamus zakah, ahkamus siyam, ahkamul hajj, ya, terkait hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, dan seterusnya. Nah, yang kedua yang wajib untuk kita ketahui adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, beliau mengatakan, li'annahu la yakfil insan li'annahu la yakfi annal insan yu'allim wa yata'allam. Karena sesungguhnya ilmu itu nggak cukup, jemaah. Ilmu itu tidak cukup. Sekedar ingin tahu itu nggak cukup untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai mukallaf. Sekedar ingin tahu, misalnya tips atau kiat-kiat agar sholat itu menjadi khusyuk, itu nggak cukup. Harus mengamalkan tips yang kita pelajari tersebut. Harus mengamalkan kiat-kiat yang kita pelajari tersebut. Apa kiat-kiat sabar? Bisa satu ini, dua ini, tiga ini. Ketika kita mempelajari hal tersebut, jamaah, itu niatnya bukan hanya sebatas ingin tahu apa kiat-kiat sabar, tapi mengamalkan kiat-kiat tersebut. Dan itu nggak ada pilihan, wajib atas kita. La yakfi annal insan yu'allim wa yata'allam. Seorang itu harus mengajarkan ilmu yang dia pelajari. La budda an ya'mal bi'ilmihi. Kata Syekh Shalih Fauzan, ilmu yang kita pelajari harus mesti diamalkan. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun 'alal insan. Karena sesungguhnya ilmu yang tidak diamalkan itu hanya akan menjadi musuh bagi seseorang pada hari kiamat nanti. Ilmu yang kita pelajari hanya sebatas ingin tahu. Jadi di dalam Islam itu konsepnya kalau kita duduk di majelis ilmu atau belajar atau kajian, itu bukan cuma pengen dengerin, ya, bukan pengen tahu permasalahan baru yang kita belum tahu, enggak. Jadi di antara tujuan ketika kita duduk di majelis ilmu adalah niatnya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Begitu niat kita cuma pengen tahu, cuma ingin nambah wawasan, ingin membuka cakrawala tentang ilmu agama kita, maka kelak di setiap pagi, jam. Jadi di antara doa yang dirutinkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang nggak bermanfaat itu apa, jam? Karakternya. Ya, ilmu yang tidak berbuah amal. Jadi untuk mengetahui ilmu yang kita pelajari selama ini ilmu nafi atau ilmu la yanfa, itu bisa dilihat dari keseharian kita, jemaah. Apakah ilmu itu benar-benar merubah cara pandang kita? Apakah ilmu itu betul-betul merubah karakteristik kita, lebih santun misalnya, lebih penyabar, lebih ikhlas, lebih tawakal, lebih lembut tutur kata kita ketika kita berbicara? Apa sama saja, nggak ada bedanya. Jadi apakah kita sudah misalnya mempelajari ilmu tentang tawakal atau belum, sama aja, nggak ada bedanya. Ilmu tentang sabar yang sudah kita pelajari itu nggak berbekas sama sekali. Tetap aja emosi, tetap aja temperamen gitu. Dan jangan sampai ini karakter ilmu yang kita pelajari. Ini ilmu yang Nabi saja berlindung. Nabi takut terhadap ilmu ini. Karena sekali lagi ilmu ini nanti akan menjadi balak, menjadi musibah, jadi musuh buat kita pada hari kiamat. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah wad dirayah. Ilmu itu bukan banyaknya kita meriwayatkan hadis. Ilmu itu bukan jagonya kita di dalam menganalisa sebuah riwayat, tidak. Walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Apakah kalian menyuruh orang kepada kebajikan? Misalnya kita punya ilmu, kita mendakwahkan ilmu kita, kita mengajak orang kepada kebaikan, tapi kitanya pun tidak mengamalkan apa yang kita dakwahkan tersebut.
Ya, kata Allah, apa kalian tidak berpikir? Kalian tidak punya pikiran, kata Allah. Dalam ayat yang lainnya juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian gak amalkan? Kalian ngajak orang kepada kebaikan, tapi kalian tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Kalian larang orang dari kemungkaran, tapi justru kalian jatuh pada kemungkaran tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita SAW itu pernah mengatakan tentang gambaran hari kiamat nanti. Di antara orang yang paling keras siksaannya itu, kata Nabi, adalah yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada orang nanti didatangkan pada hari kiamat, kemudian dilemparin dia ke neraka jahanam. Fatandaliku aktabi batni, maka ususnya itu keluar jam dari perut berceceran. Kemudian kata Nabi SAW, fayaduru biha kama yadurul himaru birruha. Orang ini berkeliling neraka, muter-muter di neraka dalam kondisi isi perutnya itu terburai, ya, sampai orang-orang yang ada di neraka itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi tontonan penduduk neraka. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Penghuni neraka semuanya ngumpul di sekeliling mereka. Fayaqulun, maka penduduk neraka yang lain mengatakan, ya fulan, malaka, ada apa dengan engkau? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu engkau yang mengajak kami untuk melakukan hal yang ma'ruf dan mencegah kami dari yang munkar? Maka kata penduduk neraka yang khususnya terburai ini, yang dia muter-muter di neraka itu sebagaimana keledai berputar-putar ketika menggiling gandum pada masa itu. Kata mereka, bala, iya. Dulu aku menyuruh kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, namun aku tidak mengerjakan yang ma'ruf tersebut. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru aku jatuh pada kemungkaran tersebut. Jadi ini bukan perkara yang sepele, jam. Tahu ilmunya, tapi tidak mengerjakan, itu bukan perkara sepele. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dosa itu bisa menjadi berkali-kali lipat jika dilakukan oleh orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang katakanlah dia melakukan pelanggaran dalam syariat minum khamr, tapi dia tidak pernah dengar tentang hadis-hadis ancaman orang yang meminum khamr di dunia, hukuman bagi orang yang meminum khamr di dunia, dengan orang yang sudah tahu konsekuensinya nanti apa di akhirat dan hukuman apa di dunia bagi orang yang meminum khamr, itu beda dosanya. Orang yang punya ilmu itu, dia lebih besar terkena dampak dari dosa tersebut. Berbeda dengan orang yang memang jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Makanya kita misalnya yang sudah belajar tentang bahaya bohong, betapa kejinya kebohongan, betapa tercelanya kebohongan dalam Islam, terus kita bohong. Nah itu dosanya lebih besar dari orang yang nggak pernah dengar hadis-hadis tentang kebohongan. Ya. Jadi nggak bisa disamakan dalam Islam itu orang yang melakukan pelanggaran atas dasar ilmu dengan orang yang melakukan pelanggaran atas dasar kejahilan, kebodohan. Tapi tetap dosa, dua-duanya dosa. Karena yang jahil ini kenapa dia nggak mau belajar juga gitu. Nah, kan tadi wajib mempelajari ilmu agama yang basic khususnya. Tapi kenapa dia nggak mau belajar? Sehingga dia nggak tahu dan melakukan pelanggaran pada akhirnya. Sama-sama dosa. Cuman yang sudah ngerti tentang ayatnya, sudah ngerti hadisnya, sudah ngerti keterangan dari para ulamanya, ini lebih besar dosanya dari orang yang nggak pernah tersentuh oleh ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala, dari fal ilmu biduni amalin, ilmu yang tidak diamalkan, innama huwa hujjatun alal insan, itu akan bukan akan, hanya akan menjadi musuh bagi seorang penuntut ilmu pada hari kiamat. Ya, makanya di dalam perkataan para ulama, mereka mengatakan, jawab, al ilmu illam yanfa'ka dorrok. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat buat kita, itu pasti akan membahayakan kita. Itu udah kaidah. Ilmu kalau tidak bermanfaat buat kita, dan manfaatnya ilmu itu baru kelihatan ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu itu menjadi faktor semakin bertambahnya rasa takut kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, dan pengagungan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika tidak bermanfaat, kata para ulama, dorok, maka pasti akan membahayakan engkau. Nggak ada kemungkinan ketiga. Dan ternyata ini persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW. Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran itu imam menjadi penolong kita nanti hari kiamat, atau dia akan menjadi musuh bagi kita pada hari kiamat. Nggak ada kemungkinan ketiga. Sama. Yang kita pelajari di ilmu syariah, Pak. Al-Quran dan As-Sunnah. Maka begitu kita tidak memaksimalkan usia kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, Quran bukan akan menjadi penolong bagi kita nanti pada hari kiamat, tetapi jadi musuh bagi kita hari kiamat. Dan begitu juga semua ilmu syar'i yang lain. Jadi semua ilmu kita jamaah itu kalau kita cuma sebatas kumpulkan, dia akan datang satu persatu kepada kita dalam wujud musuh pada hari kiamat. Fala yakunul ilmu nafian illa bil amal. Kata Syekh Shalih Fauzan, ilmu itu tidak dikatakan bermanfaat sampai dia diamalkan. Amma man alima walam ya'mal fahada maghdubun alaih. Adapun orang-orang yang tahu, ngerti, paham, tetapi dia tidak mengamalkan, maka dia masuk dalam kategori al-maghdubu alaih. Orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Li'annau arafal haq wa tarakahu ala basirah. Karena dia tahu kebenaran, tapi justru karena dia tahu kebenaran, dia meninggalkan kebenaran itu. Makanya orang-orang Yahudi, jadi kalau antum baca tafsir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, kan yang dimaksud al-maghdubi alaihim siapa coba? Orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi dibenci dan dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu, mereka punya maklumat, mereka punya knowledge, mereka punya wawasan, tetapi wawasan mereka tidak mendorong mereka untuk beramal, tidak mendorong mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu tahu gak jamaah tentang sosok Nabi Muhammad SAW? Tahu gak Nabi Muhammad itu beneran Nabi dan Rasul? Mereka tahu, mereka ngerti jamaah. Kenapa mereka tahu? Di kitab Taurat mereka ada. Kemudian ditegaskan lagi di Injil. Injil menegaskan sosok Nabi terakhir, Taurat menegaskan sosok Nabi terakhir. Makanya Allah itu murka kepada Yahudi karena hujah Allah atas mereka sudah tegak dengan sangat sempurna. Jadi nggak ada lagi alasan ketika mereka nanti berkilah pada hari kiamat. Saya nggak tahu ya Rob. Saya pikir bukan Nabi. Mereka tahu. Mereka semua tahu. Ada informasi di dalam Taurat tentang sosok Nabi terakhir. Tapi mereka nggak mau beriman. Bahkan Allah sendiri mengatakan ya, dalam Al-Quran, ya'rifunahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, yaitu Taurat dan Injil, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal dia, mengenal sosok Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Coba, siapa yang nggak kenal sama anak-anaknya? Coba antum nih, Puan di depan. Siapa yang nggak kenal dengan anak-anak? Hah? Antum kenal nggak sama anak antum? Hah? Kok diem aja ini? Belum punya anak? Masya Allah. Pertanyaan salah. Emaknya anak-anak aja belum ada, Pak Ustadz. Udah mikirin anak. Tapi saya kasih bocoran, karena saya udah punya. Tidak ada yang lebih kenal dengan seorang anak kecuali orang tuanya sendiri. Orang tua tuh bisa membedakan mana anaknya, mana bukan. Padahal anaknya berjilbab, bercadar. Bahkan cadar nutupin semua wajah. Ada ibu tuh ketika ke pondok anaknya, dan di sana dia pakai niqab, ya hitam, semua hitam. Tapi bisa kenal dari cara jalannya, postur tubuhnya. Oh itu anak saya. Ibu tahu dari mana? Saya tahu lah itu anak saya. Dan pas dibuka cadar, iya anaknya dia. Bisa kenal, bapak tuh kenal anak. Dari jauh tuh kenal. Oh itu anak saya. Jadi nggak ada yang kenal sama anak sendiri kecuali orang tuanya. Makanya aneh kalau orang tua nggak kenal anak gitu. Sangat aneh banget kalau ada orang tua tidak kenal sama anaknya sendiri. Karena logika yang Allah bangun di sini ya tentang orang Yahudi terhadap sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti bapak kenal sama anak, seperti ibu kenal sama anaknya. Dan di dunia ini nggak ada yang lebih kenal dengan kita jamaah
kecuali orang tua kita. Orang tua kita tuh tahu kapan kita bohong, kapan kita jujur. Benar apa enggak, coba? Jadi suka bohong, tahuan kan jadinya. Itu jauh. Jadi bapak kita tuh sama ibu kita dulu tahu. Kita alasan ini, misal dulu kita minta duit buat jajan apa, tahu kita mau jajan apa sebenarnya tahu jemaah. Belum jajan gitu, orang tuh udah tahu. Jadi subhanallah. Itu sejauh itu pengenalan Yahudi terhadap Nabi kita. Jadi nggak bisa mereka nanti mengelak, ya Rob, saya nggak tahu dulu Nabi Muhammad itu adalah utusan engkau. Nggak bisa. Karena di Taurat jelas, di Injil juga jelas. Oleh karena ya jamaah Allah muliakan, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, innal alim idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat mau'izatu 'anil qulub. Ini nasihat buat para dai, buat para ustadz, ya. Buat antum juga nih, para duat, para dai semuanya. Dengerin apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Kata Malik bin Dinar, sesungguhnya orang alim jika dia tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'idhatuhu 'anil qulub, maka mau'idhah yang dia sampaikan kepada mustami itu jatuh di hadapan mustaminya, nggak masuk ke dalam hati mustami. Kama yazillu qatrul ma 'anis safah, sebagaimana jatuhnya air, tetesan air ke sebuah batu yang licin. Jadi cuman sekedar lewat aja gitu. Istilah kita tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu masih bagus. Ada yang kuping kanan keluar kuping kanan lagi, bahkan kuping kiri pun nggak lewat ya. Jadi ini yang bisa kita apa namanya, kita bisa pahami bahwa kadang-kadang nasihat itu bukan salah orang yang diberi nasihat. Memang betul kadang ada faktor, ini mah orang yang dikasih nasihat aja hatinya udah gelap gitu, hatinya udah dikunci mati sama, betul. Karena di antara orang itu yang hatinya udah dikunci mati sama Allah, nasihat nggak mempan ya. Makanya kan Allah mengatakan, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah Allah takdirkan tersesat, maka nggak ada yang bisa ngasih petunjuk, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Mau 1000 ustadz pun didatangin buat ceramain itu orang nggak akan mempan. Tapi ingat, faktor gelapnya hati mustami itu bukan satu-satunya faktor hidayah tuh nggak bisa masuk ke dalam hati mustami. Karena boleh jadi ini adalah faktor si dai-nya atau ustadznya atau sosok alimnya ini yang dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Dan memang kalau kita renungkan jamaah, apa yang disampaikan Malik bin Dinar ini benar. Bahwa begitu seorang alim ngasih nasihat kepada kita jamaah tentang sebuah hadis lah umpamanya, bahwa bapak, ibu-ibu, sesungguhnya Nabi SAW suatu hari eh, diminta untuk memberikan nasihat oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasul, berikan aku wasiat. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Itu nasihat jamaah disampaikan oleh Ustadz ini. Satu hadis itu disyarah sampai 2 jam setengah misalnya. Bayangin kalimat la taghdab itu disyarah sama pemateri ini itu selama 2 jam setengah. Udah matang banget itu materi. Tapi begitu keluar dari masjid, sendal ustadznya dikencingin kucing ya mak. Itu kucing dimaki-maki, dasar, keluar semua daftar hadir kebun binatang. Dasar ini, dasar itu, padahal kucing, gitu kan? Itu jatuh langsungnya. Nasihat yang dia nasihat tadi jatuh udah dari hati mustaminya. Loh, tadi katanya lantak dong. Ini ngapa jadi ngomel-ngomel gitu kan? Jadi apa yang disampaikan bertentangan dengan realita yang dia lakukan sehari-hari. Ini bisa jadi ketahuan sama murid, bisa jadi nggak ketahuan sama murid gitu. Misalnya ini di behind the scene gitu. Anggaplah di balik layar, murid nggak tahu apa yang dia lakukan sehari-hari di rumah misalnya. Jadi nasihat dia di majelis itu la taghdab, jangan marah misalnya, tetapi di dalam rumahnya terhadap istri dan anak-anaknya suka maki-maki istri sama anak-anak. Ini bakal jatuh nasihat itu, Jom. Mentah. Atau misalnya seorang dai menasihati ghaddul basar. Ikhwan, akhwat, ya hendaknya kita berusaha untuk menundukkan pandangan. Malah dia yang jelalatan misalnya. Ini nasihatnya jatuh jamaah. Baik
apa yang dia lakukan itu diketahui sama murid-muridnya, sama mustaminya, atau yang tidak diketahui sama murid-muridnya. Itu bakal menjatuhkan muruah dia secara tidak langsung. Nah, oleh karena jamaah yang Allah muliakan, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis panjang jamaah, tentang golongan yang pertama menjadi bahan bakarnya api neraka. Kata Nabi SAW, Inna min awwali man tusa'ara bihimun naru yawmal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmi. Sesungguhnya di antara golongan yang pertama kali neraka dipanaskan untuk mereka, yang jadi koreknya api neraka itu adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Bukan cuma seorang alim, jemaah, enggak. Antum penuntut ilmu, saya penuntut ilmu, jemaah. Kita tahu hadis, kita tahu ayatnya, kita tahu petuah para ulamanya, bahkan kita menasehati orang dengan hadis-hadis tersebut, ayat-ayat tersebut, tapi kitanya tidak mengamalkan, kita juga terkena ancaman. Al-ilmu makrun bil amal. Oleh karenanya ilmu itu mesti didampingi dengan amal. Wal amalu huwa thamaratul ilm. Dan amal itulah buah dari ilmu. Fal ilmu bila amal kasyajaratin bila thimar. Karena sungguhnya ilmu tanpa amal itu persis seperti pohon tanpa buah. Jadi antum ibaratnya orang yang lagi berkebun ya. Orang yang berkebun itu kan pengen suatu hari dia panen. Anggaplah antum lagi nanam pohon kurma. 100 hektar itu antum tanemin kurma semua itu. Nah, antum kan harapannya apa? Suatu hari antum akan menikmati buah kurma tersebut. Tapi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu itu kayak orang nanam 100 hektar pohon kurma. Udah kerja tanam aja, nanam, disiramin, kasih pupuk yang bagus, tapi udah nggak jadi apa-apa, nggak ada kurma sama sekali, nggak bisa dia nikmatin. La faidah fiha, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak ada faedahnya. Wal ilmu innama unzila min ajril amal, karena ilmu itu diturunkan oleh Allah supaya diamalkan. Itulah bedanya, jangan sekali lagi, itulah bedanya antara ilmu syar'i dengan selain ilmu syar'i. Antum belajar matematika ya, belajar fisika, belajar biologi. Itu antum mau amalin mau enggak, tidak ada urusannya. Ya. Tidak ada urusan, tidak ada dosa, tidak dianjurkan untuk mengamalkan. Yang antum belajar fisika tuh, belajar tentang apa misalnya, ini anak IPA apa IPS nih dulu zaman waktu sekolah yang di depan anak nih. Hah? SMK, Masya Allah. Itu antum dulu SMK misalnya belajar apa? Teknik mesin. Emang harus jadi mekanik? Keluar dari situ kan enggak. Antum belajar itu ya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk pekerjaan gitu kan, dari situ antum dapat fulus. Tapi apakah harus kan enggak? Tapi belajar ilmu syar'i sementara enggak ada niatan mengamalkan, ya maka tadi kata para ulama itu hanya menjadi bala wabah pada hari kiamat. Enggak ada faedahnya. Karena ilmu Allah turunkan semata-mata untuk diamalkan, bukan untuk sekedar memenuhi isi memori kepala kita. Kama annal amal biduni ilm yakunu wabalan wa dhalalan. Sebagaimana amal tanpa ilmu hanya akan menjadi kesesatan ala sahibihi, bagi pemiliknya. Idza kana al-insanu ya'mal biduni ilm fa inna 'amalahu wabalun wa ta'abun ala sahibi. Karena seseorang jika dia melakukan suatu amalan tanpa ilmu, maka amalnya tersebut hanya dianggap sebagai kesia-siaan dan keletihan. Tidak lebih dari, nggak ada harganya bagi Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, makanya di dalam surah Al-Fatihah itu jemaah kalau antum merenungkan ya, ketika kalau berbicara tentang jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu harus benar-benar kita renungkan di situ. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang jalannya itu sesat atau dimurkai oleh Allah. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu.
Nah, siapa yang dikatakan orang yang dimurkai oleh Allah tadi? Orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan. Jadi inti dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah tentang pengamalan terhadap ilmu. Itu esensi dari ayat tersebut, jemaah. Belajar, ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya dan upayakan diamalkan. Makanya antum tahu atau enggak, jemaah, kenapa generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik umat Islam? Karena mereka punya konsep belajar tuh tidak akan nambah sampai selesai pengamalan. Mereka mengatakan kunna lan natajawaz an ashril ayat, kami nggak akan pernah nambah 10 dari 10 ayat sampai kami betul-betul mengamalkan, memahami dengan baik dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi begitu tidak diamalkan, ilmu yang kita pelajari sia-sianya. Bukan cuma sia-sia, jadi malah petaka nanti pada hari kiamat. Baik, kemudian jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya ats-tsalitsah, perkara yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, kata penulis rahimahullah taala. Jadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, dan yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. La yakfi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la yakfi, tidak cukup an yata'allamal insan wa ya'mal fi nafsihi. Tidak cukup bagi seseorang untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan buat dirinya sendiri, wala yad'u ilallahi azza wa jalla, sementara dia tidak mengajak orang lain kepada jalan Allah azza wa jalla. Bal la budda an yad'u ghairahu fayakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghairihi. Akan tetapi hendaklah dia mempelajari ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya tersebut, dan dia ajarkan kepada orang lain agar menjadi manfaat untuk dirinya sendiri dan menjadi manfaat buat orang lain. Walianna hadzal ilma amanah. Dan di sisi lain, ilmu ini, kata para ulama, adalah amanah. Laisa bimilkin laka tahtazinuhu wa tuharrimu an-nasa minhu. Jadi ilmu ini adalah amanah yang bukan milik kita. Kita cuma dititipin sama Allah, dan ilmu ini nggak boleh kita simpan dan kita haramkan orang lain dari mempelajarinya. Jadi ilmu dalam Islam itu harus transparan, nggak boleh dihalang-halangi orang. Jadi kita ngajarin orang tuh yang ini saja gitu, yang ini jangan punya saya. Ilmu kita semuanya datang dari Allah, dan ilmu itu amanah dari Allah, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan semua yang kita ketahui kepada manusia. Wan nasu bihaja ilaih. Apalagi manusia itu punya kebutuhan terhadap ilmu. Fal wajib alaika, kata Syekh Shalih Fauzan, sehingga wajib bagi Anda at-tabligh wal bayan wa da'watun nasi ilal khair. Engkau wajib untuk menyampaikan, menjelaskan dan mendakwahkan ilmu itu kepada manusia. Jadi ingat jamaah, kewajiban kita bukan cuma belajar, tapi mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yakunur rajulu min atba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan hatta yad'uwa ma yad'u ilaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ala basirah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seseorang itu tidak akan dianggap benar-benar menjadi pengikut setianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di atas basirah, di atas ilmu. Begitu juga kalau kita renungkan jamaah, kenapa generasi terbaik itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Kenapa para sahabat itu disebut-sebut sebagai khairul qurun, sebagai generasi terbaik? Jadi di sisi lain tadi keistimewaan mereka itu adalah orang-orang yang bukan hanya menambah maklumat tetapi juga mengamalkan ilmunya, dan di sisi lainnya juga mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan ilmu tersebut. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baiknya generasi
yang Allah tampilkan di hadapan manusia, yang demikian karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mau copy paste apa yang menjadi kebiasaan mereka pada masa itu, dan kita mau meraih kemuliaan mereka, maka tidak ada pilihan kecuali mempelajari ilmu syar'i dengan baik, kemudian mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dan mendakwahkannya. Ya, karena jamaah Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ad-da'wah ilallah wajibatun fi hadzal zaman. Syekh bin Baz mengatakan berdakwah, mengajak orang kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada partai kita, bukan kepada ormas kita. Mengajak orang kepada Allah wajib, khususnya di zaman ini. Kenapa? Kata beliau, li'annana na'ishu fi zamanin intasyara fihil batil. Karena kita sedang hidup di zaman di mana kebatilan itu tersebar dengan sangat mudah. Maka antum yang punya medsos, yang punya Facebook, punya Twitter, Instagram, jangan bosan-bosan untuk men-sharing ilmu yang antum punya. Manfaatkan media sosial, manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mendakwahkan ilmu kita. Jangan dipakai buat macam-macam. Jangan dipakai buat berdebat, jangan dipakai buat gibah, jangan dipakai buat namimah. Karena medsos itu tergantung kita. Dan fenomena kaum muslimin hari ini, khususnya kalangan penuntut ilmu, itu lebih banyak menyibukkan diri mereka di medsos itu untuk berdebat, untuk adu domba para asatidzah, para duat, ya. Kemudian juga untuk menyebarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum harus kasih contoh yang baik ya, kepada para penuntut ilmu yang lain dengan apa? Menyebar kebaikan. Apa yang antum pelajari, ajarkan kepada orang. Jangan-jangan kalimat yang ringkas itu jemaah yang kita tulis di status Facebook kita misalnya, atau di Twitter kita, atau yang kita sharing di Instagram, itu menjadi sebab orang dapat hidayah. Kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin antum bukan yang ceramah, antum bukan ustadznya yang isi kajian, tapi mungkin antum menjadi bagian dokumentasinya, misalnya antum bagian IT-nya, antum bisa potong kajian tapi tentu dengan izin ustadznya misalnya, dan antum tahu nih angle-nya bagus nih untuk mengajarkan orang kebaikan, menebarkan orang kebaikan. Nah itu antum akan mendapatkan pahala jariah di situ juga, insya Allah. Nah jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat, ar-rabi'ah, yang wajib untuk kita ketahui, selain tadi yang pertama ilmu, kemudian amal, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga yang wajib atas kita adalah ad-da'wah ilaih, mengajarkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adafi, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalam. Maksudnya ketika kita berdakwah, itu wajib kita bersabar. Oleh karena Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maklum anna man da'an nas wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa innahu saya'taridu lil ada minal asyrar. Tidak diragukan lagi bahwasannya orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran pasti akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang akan mengganggu dia, menyakiti dia. Jadi para dai itu adalah orang-orang yang paling rentan dizolimi, ya. Orang-orang yang paling rentan disakiti. Makanya antum coba lihat sosok Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, sebelum beliau menjadi Rasul dan setelah beliau menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, hatta beliau sudah jadi Nabi. Karena beliau kan dua kali pengangkatan. Pertama diangkat menjadi Nabi, dan kedua diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau diangkat jadi Nabi pun nggak ada yang memerangi beliau, nggak ada yang memusuhi beliau. Karena kita tahu bahwasannya Nabi itu belum punya kewajiban untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Jadi sebatas beliau mengamalkan untuk diri sendiri, antum nggak akan disakiti sama siapa, insya Allah lebih aman. Ya, antum cuman belajar ilmu agama, nggak ada yang nentang insya Allah. Antum cuman ngamalin ilmu antum, nggak ada yang nentang. Begitu antum dakwahi, ada orang-orang yang punya kepentingan yang bisa jadi terganggu dengan dakwah antum tersebut.
Misal antum pelajari tentang akidah yang benar, antum pelajari tentang syirik dan macam-macamnya, terus antum dakwah itu, ya, tentang macam-macam syirik, ya, tentang tawassul kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai sesuatu yang diagungkan selain Allah, bahkan meminta kepada penghuni kubur tersebut, atau menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah atau perantara antara dia dengan Allah. Wah, itu antum akan ditentang jamaah dengan kuburiyun. Antum akan dihujat habis-habisan, antum akan difitnah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebagian dai yang babat alas dulu, dai-dai senior kita itu sampai rumahnya ditimpukin sama batu jamaah. Sampai dikeroyok preman jamaah. Jadi ini artinya bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Begitu antum dakwahkan ilmu antum, mulailah muncul satu persatu musuh-musuh dakwah. Makanya Nabi SAW kan belum dimusuhi jamaah. Nabi itu orang yang punya gelar banyak sebelum jadi Nabi. Al-Amin, As-Siddiq, orang yang terpercaya, amanah, jujur, ya kan? Punya kelembutan sadu. Dan itu diakui sama orang-orang kafir. Tapi begitu beliau diangkat menjadi Rasul, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Nah, ini yang mengangkat Nabi sebagai Rasul. Nabi diminta untuk bangkit. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah. Qum fa'anzir, dan berikan peringatan. Nah, pas dapat perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia, mulailah datang musuh-musuh dakwah kepada. Mulailah beliau difitnah. Ya, beliau dikatakan gila, majnun, sahirun kadzab, tukang sihir, orang pendusta. Bahkan tidak tanggung-tanggung, qadzafuhu bil hijarah hatta admau aqabah. Beliau dilempari oleh batu jamaah, lagi sujud di Ka'bah itu. Kemudian beliau dilempari ari-ari unta di lehernya beliau. Coba antum pernah nggak lagi sujud ditaruh ari-ari unta jamaah? Gara-gara orang nggak suka sama dakwah antum. Nggak sampai di titik itu gitu. Artinya apa yang kita hadapi di dunia dakwah bukan mungkin, pasti jauh dari apa yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW. Belum ada seujung kukunya Nabi jemaah. Tapi kepastiannya adalah, keniscayaannya adalah, begitu antum mendakwahkan ilmu antum, maka disitulah akan bermunculan musuh-musuh dakwah. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berpesan kepada kita, di antara perkara wajib yang kita ketahui adalah selain menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, adalah bersabar atas gangguan orang terhadap diri kita. Lianna katsiran minan nas la yuridunal khaira. Karena banyak orang itu nggak pengen kebaikan. Bukan nggak pengen kebaikan sebenarnya, tapi mereka nggak tahu ini kebaikan gitu. Mereka nggak tahu sholat berjamaah itu kebaikan buat mereka. Mereka nggak tahu pada hukum kisos itu ada kebaikan buat mereka. Mereka nggak tahu kalau diperingatkan dari perkara bid'ah itu kebaikan buat mereka. Karena mereka ini sudah diliputi oleh syahwat. Bal yuriduna syahwat, kata Syekh Shalih Fauzan. Mereka menginginkan syahwat. Wal muharramat wal ahwa al batilah. Yang mereka inginkan adalah hal-hal yang diharamkan, padahal hal yang diharamkan itu buruk buat mereka. Mereka pengennya menuruti hawa nafsu mereka yang batil. Fa idza jaa man yad'uhum ila Allah wa yarudduhum an syahawatihim fala budda an yakuna min raddun fi'lun bil qaul au bil fi'l. Maka ketika ada orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan, kepada Allah, menentang syahwat mereka, maka mestilah ada orang-orang yang berdiri di hadapan antum untuk menghalangi antum dari mendakwahkan ajaran Islam. Itu udah sunatullah jamaah. Fal wajib, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, fal wajib ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajhallah an yasbira 'alal adha. Oleh karenanya orang-orang yang mendakwahkan ilmunya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Dia mengharapkan wajah Allah, bukan mendapatkan kesenangan dunia. Maka hendaknya dia bersabar dari gangguan orang terhadap dirinya, bersabar dari kezaliman orang kepada dirinya. Wa an yastamirra fid da'wa ilallah, dan terus saja dia berdakwah meskipun dia disakiti,
Dan oleh karenanya nggak mungkin ini dilakukan jamaah kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang baperan, yang mencari dunia, ini nggak cocok memang jadi dai. Karena begitu dia ditentang, begitu dia dicekal misalnya, udah. Dia bilang, oh saya nggak mau lagi lah dakwah di sini. Ngapain saya pengen kebaikan, tapi malah dicekal kayak begini. Tidak menghargai, tidak tahu terima kasihnya. Berarti yang dia cari bukan wajah Allah. Makanya penting jamaah. Kalimat ad-da'i ilallah, mengajak orang kepada Allah, itu kalimat yang harus ditekankan dari sisi niat ikhlas. Kita ngajak orang itu semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan kita. Karena begitu kepentingan kita yang kita prioritaskan, maka dakwah ini nggak bakal jalan. Dakwah nggak akan jalan. Dan yang memakmurkan negeri dengan dakwah ini rata-rata orang-orang yang ikhlas ya. Orang-orang di penjara. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Kalau kita tarik ke belakang lagi. Orang-orang yang luar biasa kayak Imam Syafi'i yang madhabnya sampai sekarang bertebaran di seluruh penjuru dunia. Imam Malik. Mana di antara mereka yang belum pernah di penjara? Tapi ketika mereka ikhlas, ketika niatan mereka, saya berdakwai karena ingin mendapatkan ganjaran di sisi Allah, maka hati mereka akan lega, hati mereka akan tenang. Dan mereka akan terus, mau dicela, mau dicekal, mau difitnah, terus saja berdakwah. Karena niatnya adalah karena Allah. Nah ini jamaah yang Allah muliakan, 4 perkara yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Sudah disebutkan oleh Syekh di sini dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya juga. Kemudian yang wajib kita ketahui, kita wajib mengamalkan ilmu kita. Kemudian yang ketiga, kita wajib mendakwahkan ilmu kita. Nggak cukup bagi kita ilmu itu menjadi manfaat buat diri kita sendiri, tapi orang lain nggak bisa ngambil manfaat dari kita. Sebaik-baiknya penuntut ilmu adalah penuntut ilmu yang ilmunya itu bukan bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi juga bisa diambil manfaat dari dirinya oleh orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sabar ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Dan sebenarnya sabar ini bukan cuma ketika mendakwahkan saja, sabar ketika belajar juga itu dibutuhkan. Ya, sabar ketika mengamalkan ilmu itu juga dibutuhkan. Karena sebagaimana kita tahu jemaah, sabar itu meliputi 3 hal kan. Pertama, sabar fi taatillah, dalam rangka mentaati Allah. Yang kedua, sabar an maksiatillah, dari tidak sabar dari tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar atas hal-hal buruk yang dia nggak senangi. Nah ini kan kalau kita perhatikan masuk ke dalam poin-poin kita semua. Jadi dari mulai menuntut ilmu harus sabar, kita nggak bisa jauh. Menuntut ilmu butuh sabar. Makanya penuntut ilmu itu butuh mental. Begitu nggak sabar, dia akan mundur. Maka untuk melihat beberapa cabang ilmu ya, semisal yang paling fenomenal itu bahasa Arab, ya. Kemudian juga tajwid misalnya. Itu pas dibuka, ya, yang daftar bisa ratusan ribuan. Ntar jalan sebulan pada muntaber semua. Mundur tanpa berita kan. Tiba-tiba tinggal 50 orang. Nanti masuk bulan kedua tinggal 10 orang. Nanti bulan ketiga privat jadinya jamaah. Kalau tadi forum dibuat umum itu. Sampai muridnya kok kita lama-lama jadi privat ya saat gitu. Nggak tahu, yang lain pada muntaber semua, nggak ada beritanya jamaah. Paling nggak kan ada adabnya gitu, Ustaz, afwan, Anda nggak bisa terusin lagi, karena Anda nggak kuat, Ustaz gitu. Paling nggak jujur lah gitu. Ini kan nggak, mundur-mundur aja, cabut gitu, nggak ada berita, nggak ada informasi, nggak ada kabar gitu loh. Mungkin sakit atau ada hajat, mungkin cari nafkah dan seterusnya, kan sampaikan aja. Dia butuh sabar jamaah. Ustadz yang ngajar, ketika mendakwakannya butuh sabar. Mengamalkan ilmu butuh sabar. Karena ilmu ini jamaah yang kita amalkan nggak sekali 2 kali majelis terus kita langsung expert gitu, nggak bisa. Mesti ada jatuh bangunnya. Antum ngamalin sabda Nabi SAW, la taghdab, itu langsung expert atau latihan dulu jamaah, atau ada jatuh bangunnya, atau nggak latihan sama sekali, langsung expert gitu. Kan nggak mungkin. Antum dengar hadis Nabi SAW misalnya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu bergantung pada niat. Berarti kan wajib untuk mengikhlaskan, memurnikan niat kita setiap kita beribadah hanya untuk mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus habis dengar hadis itu langsung jadi mukhlisin gitu.
Orang-orang yang ikhlas semua, Masya Allah, nggak ada niatan-niatan dunia sama sekali. Kan nggak, kadang ikhlas, besokan enggak. Kadang ikhlas, kadang enggak. Tapi memang mesti begitu, harus ada tekad. Pokoknya saya harus jadi pribadi ikhlas. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Makanya nggak ada jamaah orang baru belajar renang dari buku nih teorinya, gaya kupu-kupu misalnya, oh tangan digerak-gerakin, kaki digerak-gerakin. Kemudian dia hari pertama langsung diceburin sama pelatihnya ke kolam berenang 10 meter misalnya. Kemudian langsung bisa berenang gaya kupu-kupu, ya jamaah. Itu langsung tim SAR yang datang ke situ jamaah. Karena udah bukan kupu-kupu lagi, gaya bebas jamaah. Bahkan sebebas-bebas, yang penting selamat dari kematian gitu kan. Nggak ada orang baru belajar, coba antum lihat mana ada orang belajar gaya kupu-kupu misalnya, gaya bebas gitu kan. Itu langsung pas habis teori praktek langsung bisa. Nggak ada jemaah. Kalau itu ilmu dunia, nggak bisa. Gimana ilmu akhirat? Antum berpikir belajar bab sabar langsung bakal bisa nguasain dan langsung expert di situ. Nggak akan bisa jemaah. Ya kan? Ini anak futsal misalnya nih. Dia kemudian belajar, oh Ronaldo kan bicycle kick misalnya, oh salto, ah gampang lah itu, tinggal begini doang gitu kan, tinggal begini doang, pas dia yang ngamalin langsung remuk zaman tulang punggungnya zaman. Lagi-lagi tim SAR datang ke situ. Kenapa? Karena orang yang belum ngamalin ilmu, memang bagi dia semua ilmu tuh mudah untuk diamalkan. Semua ilmu mudah. Oh bab sabar gampang. Bab ikhlas gampang, Ustaz. Bab tawakal gampang. Semuanya gampang. Tapi begitu datang waktunya show off, waktunya tampil, nggak ada yang bisa diamalkan. Ketika antum dengar misal firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, nih ikhwan ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf misalnya. Gampang nggak ngamalin itu jam? Gampang nggak? Gak tahu Pak Ustadz. Kita belum punya, istrinya aja belum punya Pak Ustadz. Udah nanya gampang. Tapi maksudnya antum kebayangnya gampang apa enggak tuh? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan biasanya kan khotib-khotib di acara walimah kan selalu mengutip ayat ini. Ya kan? Ikhwan, ingat antum sudah menjadi suami sekarang, antum perlu ingat firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istrimu dengan cara yang baik. Oh, siap insyaallah. Gampang itu mah. Gitu dalam hati kan. Lo pas dapat istri yang cerewet, kemudian omongannya pedas kayak seblak level 5 misalnya. Oh, berat ya. Oh, ternyata khutbah kemarin berat gitu kan. Baru tahu kapan? Pas momentum ngamalinnya. Pas kita belajarnya sih semua juga gampang ya, Pak. Sabar ketika disakiti pas dakwah. Oh, gampang banget. Kapan kita tahu bahwa itu sulit? Ketika kita mengamalkannya. Nah, ini poin penting ya buat kita semua pahami. Ini empat hal ini wajib untuk kita ketahui. Ilmu, ya, yang wajib kita ketahui tadi adalah mengenal Allah, mengenal Nabi kita, mengenal agama Islam, dan terkait tadi rukun Islam, rukun iman, dan semisalnya. Kemudian yang kedua, wajib kita mengetahui bahwa kita ini wajib mengamalkan ilmu kita, bukan cuma sekedar nambah maklumat, nambah wawasan, dan seterusnya. Kemudian ketiga, wajib kita mendakwahkan ilmu kita. Kita minimal dakwahin keluarga kita yang terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan buat kerabat terdekat kita dulu. Antum nggak perlu buka majelis habis dari sini, majelis usul salasah lagi gitu, nggak perlu. Tapi paling tidak antum punya orang tua di rumah, antum punya adik di rumah, kakak di rumah, pastikan mereka yang pertama kali mendapatkan manfaat dari kajian antum sekarang atau kajian-kajian antum yang lain. Jadi kalau antum suka sharing-sharing ilmu tuh bukan ke netizen yang pertama, tapi ke orang tua, ya, ke ibu, ke bapak antum, ke adik-adik. Karena yang pantas mendapatkan kebaikan kepada kita atau yang prioritas pantas mendapatkan kebaikan kita itu kerabat terdekat kita. Bukan siapa-siapa aja, kerabat dekat kita. Nah, kemudian yang keempat tadi, antum harus ketahui bahwa dalam mendakwahkan ilmu itu wajib kita bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Karena begitu niat kita bukan buat Allah, kita nggak akan bisa melanjutkan dakwah kita tersebut. Nggak akan bisa aja. Kuncinya sabar
dan ikhlas, murnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jemaah yang Allah muliakan, eh, yang terakhir dan saya tutup dengan ini, dalilnya, artinya dalil dari pelajaran kita dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang, dalil dari 4 hal tadi yang wajib kita ketahui adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Asr. Ya, di dalam buku antum itu ada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Ini sumpah dari Allah, dan ketika Allah bersumpah mesti ada perkara penting yang hendak Ia sampaikan kepada kita. Apa perkara pentingnya? Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Bahwasanya seluruh manusia, al-insan di sini pakai alif lam lil istighraq, jemaah. Ini tujuannya adalah untuk menunjukkan keumuman atau universalnya sosok manusia di sini. Jadi seluruh manusia, mau dia raja, mau dia rakyat, mau dia fakir, mau dia kaya, mau dia hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki, perempuan, pokoknya seluruh manusia. Kata Allah, lafi khusar, benar-benar dalam kerugian. Apa maksudnya? Benar-benar akan binasa. Kata khusron atau khosarah dalam Quran jamaah identik dengan dukhulun nar, masuk ke dalam neraka. Kalimat khosarah, kerugian di Quran itu, kalau Allah menyampaikan khosarah atau khusron, itu biasanya identik dengan masuk neraka. Jadi artinya apa jemaah? Hukum asalnya kita semua ini masuk neraka manusia jemaah. Bukan masuk surga, meskipun bapak kita penduduk asli surga. Tapi kitanya, hukum asalnya itu masuk neraka. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Orang itu, ini sisi pendalilannya, orang itu tidak akan mungkin beriman kecuali dia berilmu. Orang itu nggak akan mungkin beriman kecuali dia berilmu. Jadi nggak ada orang itu imannya bertambah sementara ilmunya nggak bertambah. Mustahil, jemaah. Makanya Allah itu ketika menyampaikan perintah untuk mentauhidkan Dia, kan Allah mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah, ilmuilah bahwasan tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Dimulai dengan perintah untuk mengilmui. Jadi nggak mungkin iman itu tanpa ilmu. Jadi ini sisi pendalilannya. Ya, makanya tadi ada 4 perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama ilmu. Nah, di antara dalilnya adalah surah Al-Asr ini. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Loh, kok orang beriman apa kaitan dengan ilmu? Oh, sangat erat, jemaah. Kalau antum nggak berilmu, mustahil antum beriman. Mustahil. Antum kan yang jadi mu'alaf itu. Nggak ada yang tiba-tiba lagi tidur dapat ilham kemudian masuk Islam paginya. Mustahil. Mesti ada apa namanya? Ada yang membuat hati mereka tergugah. Gitu. Ada hal yang membuat mereka tertarik dengan agama Islam, dan itu bentuknya ilmu, maklumat. Makanya nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Nggak mungkin ada orang imannya naik sementara ilmunya tidak bertambah. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Nah, itu dalil buat poin yang kedua tadi, yaitu amal. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bil haq, dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran. Dari poin ketiganya tadi, bukan cuma mengamalkan tapi mendakwahkannya. Watawasau bis sabr, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Nah, di mana ayat ini jemaah? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah." Ini salah jemaah, tulisannya jemaah ya. Ini tulisannya salah, bukan surah tapi surah. Iya, bukan. Kalau surah pakai sod, gambar artinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum."
kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujah atas makhluknya, kecuali surat ini, niscaya surat ini udah cukup buat seluruh manusia. Kalau Allah nggak turunkan Quran 30 juznya, Allah cuma turunin satu surah, yaitu surah Al-Asr, untuk menjadi hujah atas hambanya, maka surah Al-Asr itu udah cukup. Saking besarnya urgensi surah ini. Dan surah ini universal. Surah ini sudah mewakili seluruh surah di dalam Al-Quran, menurut para ulama. Kemudian qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum kita berucap dan berbuat. Ya, itu di dalam Sahih Bukhari ada kitab, ya, atau bab yang Imam Bukhari beri judul babnya itu babu al-ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu dulu baru berucap dan berbuat. Ini menunjukkan wajib kita menuntut ilmu, wajib kita berilmu sebelum kita berkata. Jangan ngomong dulu baru mikir. Itu netizen banget itu. Ngomong dulu nih udah komen banyak, udah berdebat habis-habisan, pas diberi sangan, oh iya. Oh iya, kenapa saya ngomong gini? Itu netizen banget. Nah, penuntut ilmu jangan kayak begitu. Dia harus tahu resikonya apa, konsekuensinya apa kalau dia ngomong hal seperti ini. Gitu. Baru dia ucapkan. Kalau enggak jangan berucap dia. Dia harus tahu isi atau muatan dari ucapan tersebut. Jangan asal goblek aja. Ya, sekali lagi kita penuntut ilmu, jangan. Penuntut ilmu harus membersihkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Ya, kemudian Imam Bukhari berdalil dengan firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa orang itu nggak mungkin beriman tanpa berilmu. Dan tentunya ilmu dia harus diamalkan. Dan terakhir beliau mengatakan fabada abil ilmi qabla al-qauli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini sekali lagi menunjukkan ya urgensi dari ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Jadi betul beramal wajib, betul berdakwah wajib, mengajarkan orang itu wajib. Terkadang ya, dia bisa sampai kondisi wajib, tapi itu semua nggak akan bisa terlaksana kecuali dengan mengilmui diri kita. Jadi benar-benar ilmu ini kayak pondasinya, jemaah. Begitu pondasinya rapuh, maka amal kita pun rapuh dan dakwah kita pun akan rapuh. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat, kami persilahkan. Ya, fadhol. Oh iya, gimana kita mengatasi ketakutan kita dalam dakwah, karena kita tahu bahwa hal yang tadi yang disampaikan keburukan indallahi an-taqulu fala taf'alun. Iya. Kadang ada ketakutan, ini syubhat maksudnya. Iya. Ketakutan dalam berdakwah, takut anak amar ma'ruf nahi munkar nanti anak terjatuh. Iya. Baik. Ketakutan ini suatu yang wajar ya, dirasakan oleh seorang mukmin. Artinya orang itu justru ketika dia merasa takut bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia dakwahkan tidak diamalkan, ini justru adalah sinyal kebaikan. Kan tadi ada orang itu dia tidak peduli dengan konsekuensi dari ucapan dia. Pokoknya dia ngomong aja. Mau diamalkan, mau enggak, itu belakangan. Jadi dakwahnya atau ngajarnya itu lebih banyak daripada apa yang diamalkan. Ini perlu kita waspadai juga. Tapi bukan berarti, para ulama mengatakan, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang vakum dalam berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Karena mengamalkan ilmu syai' dan mendakwahkan ilmu syai'un akhar. Karena mengajak orang, mengamalkan ilmu itu adalah sesuatu dan mengajarkan ilmu itu sesuatu yang lain. Betul jamaah, kita akan berdosa, bahkan dosa besar tadi. Kalau kita tahu sesuatu dan kita lebih dulu mengajarkannya daripada kita mengamalkan, itu dosa besar. Jadi tadi kita udah bahas tuh, bagaimana nanti orang-orang yang seperti ini di hari kiamat dilemparkan oleh Allah ke neraka sampai ususnya itu terburai dan dia muter-muter aja di neraka, sebagaimana keledai itu muter-muter ketika menggiling gandum.
cara old school, cara tradisional dulu ketika mengaduk gandum. Tetapi ingat juga jemaah, kalau kita berhenti berdakwah juga kita melakukan pelanggaran. Nah, itu poin juga tuh. Makanya para ulama ketika mengkaji ayat tersebut, mereka mengatakan ayat ini tidak seharusnya menjadi batu sandungan yang bisa melemahkan orang itu untuk mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan yang hak. Jadi tetap kita mendakwahkan yang hak dan berazam untuk mengamalkannya. Ya, syukur-syukur kita sudah mengamalkannya. Pastikan apa yang kita dakwahkan itu sudah kita amalkan, ya. Meskipun mungkin tidak konsisten, meskipun tidak istiqomah. Makanya dari sini antum tahu kan betapa beratnya ada di posisi ini nih. Ya, jadi antum bayangin Ustadz-Ustadz itu dia bicara tentang pentingnya tawakal, sabar, kemudian ikhlas, ya kan, muraqabatullah. Itu antum bisa bayangkan kalau mereka nggak mengamalkan itu menjadi musuh semua itu di hari kiamat. Dan dosanya beda dengan antum sebagai mustaminya. Makanya bulan depan kalau mau tukar posisi ya boleh. Ini posisi ini berat sekali. Beratnya bukan cuma sekedar mungkin nyusun materi, bagaimana menyampaikannya, bukan. Tapi bagaimana mengamalkan apa yang kita sampaikan itu jauh lebih berat. Tapi hal itu jangan sampai membuat kita berhenti dari mendakwahkannya. Karena begitu kita berhenti mendakwahkannya, dengan alasan kita belum mampu mengerjakannya, kita kena dosa yang kedua. Kita kena dosa yang kedua. Jadi upayakan terus perjuangkan untuk mengamalkan ilmu kita dan mendakwahkannya. Tapi kalaupun kita belum ideal, karena pertanyaannya siapa yang bisa seperfect itu, jemaah? Ya, siapa yang bisa seperfect itu? Sudah mengamalkan semuanya baru didakwah. Nggak ada yang perfect, jemaah. Kalaupun sudah mengamalkan ilmu, seberapa istiqomah kita, itu juga kan menentukan. Kalau orang-orang yang berdakwah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, mesti orang-orang yang tidak pernah terjatuh pada kesalahan, maka menurut para ulama tidak akan ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena mustahil ada manusia yang kayak gitu, jemaah, kecuali para nabi dan rasul. Sementara kita manusia biasa. Tapi sisi kemanusiawian kita yang biasa itu jangan juga menjadikan kita bermudah-mudahan untuk tidak mengamalkan ilmu. Jadi imbangi saja, jemaah. Rasa takut kita bahwa kita ini kalau berdakwah sebelum kita mengamalkan ilmu itu juga tentunya perlu dipertimbangkan, tapi juga jangan sampai membuat kita tidak mendakwahi orang tersebut. Misalnya gini, jemaah, kita lewat di eh, orang-orang yang lagi ngobrol nih, padahal azan zuhur misalnya udah berkumandang, kemudian kita tegur, Pak, kenapa nggak sholat ke masjid, Pak, udah azan. Kitanya juga belum mau ke masjid tuh sebenarnya, bahkan ada kemungkinan nggak ke masjid juga lagi. Tapi tetap kita wajib menegakkan amar ma'ruf gitu loh. Kita lihat ada bapak-bapak lagi masih ngumpul main kartu gitu kan. Kita tegur, Pak, sudah azan, Pak, apa kita nggak bareng ke masjid gitu. Meskipun kita juga nggak perfect banget, jamaah. Dalam sholat berjamaah, kadang kita sholat jamaah, kadang enggak. Tapi apakah faktor itu menghalang kita mendakwai orang? Enggak juga. Seharusnya enggak boleh. Karena begitu kita ninggalin dakwah ini, kita kena dosa yang kedua. Jadi kita tadi mendakwahkan ilmu yang kita belum amalkan, itu dosa. Tidak mendakwahkan ilmu sama sekali, itu dosa yang lain. Itu hendaknya jadi perhatian kita semua. Maka tadi hendaknya kita berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini senantiasa menjadi ilmu nafi, jadi ilmu yang bermanfaat, dan ciri ilmu bermanfaat itu adalah ketika dia berbuah amal. Maka tipsnya adalah senantiasa kita minta kepada Allah ilmu nafi dan istiqomah di atas amal, ya, sampai kita wafat. Dan jangan hilangkan rasa takut itu. Rasa takut itu justru harus dipelihara supaya kita nggak bermudah-mudahan ngedakwahin orang, ngajak orang, tapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut. Itu anggaplah jadi tamparan lah buat kita. Jadi kita nyuruh orang qiyamul misalnya, tapi kita sendiri juga sering vakum qiyamul. Itu anggaplah jadi batu sandungan, bukan batu sandungan, tamparan aja lah buat kita. Kalau kita mau ngajak orang itu harus hati-hati gitu. Tapi juga ingat jangan sampai kita akhirnya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar kewajiban juga. Mengamalkan ilmu kewajiban, amar ma'ruf nahi munkar itu juga kewajiban. Dua-duanya harus berjalan secara beriringan. Itu idealnya. Tapi begitu kita tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan dua-duanya juga. Jangan sampai kita tinggalin
kedua-duanya. Mengamalkan ilmu kita tinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar juga kita tinggalkan. Karena dasar takut tadi. Ya, jadi takutnya itu cuman jadi tamparan aja buat kita, atau sebagai bentuk penyadaran kita juga kayaknya perlu deh membangun kebiasaan qiyamul lail lagi, karena tadi kita udah nasihatin orang buat jaga qiyamul lail, masa kitanya nggak qiyamul lail. Itu jadikan itu saja. Allah taala a'lam. Ada lagi jemaah yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kajian kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.